Kalau dalam konteks politik ya dalam pemilu yang kemarin ini barusan kan ada tuh yang ngetren tuh namanya yang Anies Bubble itu. Iya, punya Terus Pak Anies Baswedan. iya, fandomnya humanis namanya kalau nggak salah. Iya. Nah, terlepas dari perdebatan mengenai apakah ini organik atau enggak. Maksudnya organik itu apakah ini Natural atau enggak, atau natural terjadi karena memang ada orang-orang tertentu yang secara sukarela ingin mengkampanyekan Anies ini sebagai calon presiden dan juga Caimin sebagai calon wakilnya itu, ataukah ini disetting oleh timnasnya Anies sama strategi Caimin kampanye ya. terlepas dari perdebatan itu Anies Bubble itu memang melakukan K-popification juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir, kembali lagi di sesi Ngalir Ngobrol ala IR yang dipersembahkan oleh Laboratorium Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Nah, pada sesi kali ini saya Yuheriati Nasabandia ditemani oleh rekan saya Masitoh Nur Rohmah. Kali ini kami akan berbincang-bincang ngalir terkait dengan fenomena K-popification dalam kampanye politik. Nah, berbicara mengenai K-pop ini Mbak Itoh, pasti sudah tidak asing lagi di Indonesia, bahkan di dunia. Tapi saat ini trennya ternyata komunitas atau fans K-pop itu perkembangannya tidak hanya hiburan semata, tapi juga kemudian malah bisa menjadi sebuah gerakan kemanusiaan atau bahkan gerakan politik. Karena berdasarkan data yang saya baca, World Matrix itu menyampaikan di tahun 2020 itu terdapat perkembangan yang signifikan dari fans K-pop di seluruh dunia. Contohnya misal tahun 2016 itu ada sekitar 35 juta fans K-pop, di tahun 2020 itu sudah sampai 100 juta sekian fans K-pop. Nah, dengan jumlah fans yang sebanyak ini, ternyata K-pop juga kemudian bisa digunakan untuk memobilisasi dalam tanda kutip massa dalam gerakan kemanusiaan atau gerakan aktivisme lainnya. Nah, tren yang saat ini muncul ternyata ada istilah baru nih, yaitu K-popification. Nah, kira-kira tuh apa sih K-popification itu kalau menurut Mbak Ito? Menurut saya ya. Soalnya saya cari di Google Scholars nggak ada Mbak. Jadi memang sebenarnya mungkin ya K-popification itu sudah terjadi lumayan lama gitu ya, cukup lama, tapi istilah ini baru-baru ini saja digunakan gitu. Makanya di Google Scholars juga saya tidak nemu. Tapi justru saya kayaknya nemu tulisan mahasiswa kita gitu. Oh iya. Iya. Tapi kayaknya banyak nulis tentang K-pop ya, saking ngehitsnya. Tapi kalau bisa saya coba petakan ya, K-popification itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh aktor HI, baik itu negara, non negara ataupun bahkan individu ya, masyarakat sipil untuk memobilisasi sumber daya yang berkaitan dengan K-pop, tapi untuk tujuan non K-pop gitu. Jadi sebenarnya K-pop itu ada karakteristik tertentunya, misalnya dia identik dengan kayak mengagumi idola yang disebut sebagai idol. Kemudian idola ini punya identitas sendiri gitu. Ada julukannya atau bahkan misalnya dia punya identitas penggemarnya itu punya fandom. Kemudian punya merch yang official. Kemudian punya light stick gitu ya. Nah, karakter yang seperti ini kan sangat identik dengan K-pop. Atau sumber daya K-pop ya kita sebutnya, misalnya fandom itu tadi juga termasuk. Tapi ada orang-orang atau aktor tertentu yang menggunakan ini tidak untuk kepentingan K-pop atau bukan untuk hiburan yang berkaitan dengan K-pop. Contohnya tadi Mbak Ayu menyampaikan mungkin untuk hal kemanusiaan gitu, untuk politik juga gitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh aktor dalam HI dalam memobilisasi sumber daya K-pop untuk kepentingan di luar K-pop gitu. Jadi mau mengidentikan yang non K-pop ini dengan K-pop biar lebih biar lebih booming, biar lebih populer, biar lebih lucu juga gitu, biar lebih
menarik minat kayak gitu. Jadi kebanyakan memang ini dilakukan oleh anak muda sih sebenarnya gitu. Banyak anak muda yang menggunakan K-pop ini ya, kemudian digunakan untuk hal-hal yang non K-pop. Bahkan para politikus juga melakukan hal ini gitu. Kemarin sempat tuh pada masa kampanye kan ada salah satu partai ya yang melakukan giveaway tiket konser Blackpink. Nah, itu kan asik tuh. Asik ya, pasti Blink banyak yang ini ya, minat Banyak banget yang minat pasti kan. Nah, ini kan juga salah satu cara mungkin ya untuk melakukan promosi, kampanye dan sebagainya. Nah, kalau dari Mbak Ayu sebagai dosen komunikasi politik nih. Waduh. Ya kan berani kayaknya. apa namanya? K-popification yang dilakukan oleh politikus ini sama nggak sih dengan K-pop pada umumnya atau K-wave gitu? Oke, ini menurut saya Mbak. Kalau menurut saya sih itu jelas sesuatu yang berbeda dong. Kenapa? Karena kalau K-wave aja yang saya pahamin ini berarti kan dia akan mencakup apa K-drama kemudian K-pop. Jadi nggak cuma K-pop aja ya, tapi juga semua hal yang berbau dengan Korea. Termasuk mungkin kebudayaan dan kuliner dari Korea itu sendiri secara umum, Korea Selatan secara umum. Nah K-pop itu bagian dari K-wave itu tadi. Mungkin spesifiknya itu lebih seperti boy band, kemudian girl band, lagu-lagu dari Korea seperti BTS dan sebagainya, Blackpink gitu. Nah K-popification sendiri tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ito, berarti kan dia menyangkut sebuah aktivitas yang apa ya, mungkin bahasanya itu adalah memanfaatkan fitur-fitur K-pop itu tadi seperti light stick, kemudian juga ada emoji karakter hewan, kemudian mungkin panggilan opa yang digunakan untuk hal-hal di luar K-pop, apakah untuk kemanusiaan atau misal dalam konteks politik. Nah kalau dalam konteks politik itu tadi juga Mbak Ito sudah menyampaikan bahwa fenomena itu merupakan sebuah aktivitas politikus ataupun kandidat politik yang menggunakan hal itu tadi yang berbau fitur-fitur yang berbau tentang K-pop itu kemudian dalam proses kampanyenya. Jadi kita bisa melihat perbedaan antara K-wave kemudian K-pop dan K-popification. Jadi K-popification itu merupakan sebuah tren yang memang memanfaatkan K-pop itu sendiri gitu Mbak Ito. Nah kemudian menimbang peran K-pop itu sendiri yang sudah cukup signifikan dan juga jumlah fans yang cukup banyak itu tadi, sebetulnya bagaimana kemudian para politisi itu kampanye politik memanfaatkan elemen-elemen K-pop itu tadi dalam kampanyenya untuk menarik minat komunitas tertentu lah kita katakan. Itu kalau menurut Mbak Ito gimana kira-kira strateginya? Mungkin kita langsung ambil contoh studi kasus saja ya. Tadi kalau misalnya K-popification menggunakan fitur-fitur K-pop untuk tujuan yang non K-pop gitu. Ada panggilan-panggilan emoji khusus gitu. Salah satu contohnya yang kayaknya berhasil di Indonesia tuh kayak Opa Nasar Kyowo. Oh iya, King Nasar jadi Opa Nasar ya. King Nasar itu kayaknya salah satu yang berhasil, tapi kan beliau bukan tokoh politik ya. Betul. Kalau dalam konteks politik ya dalam pemilu yang kemarin ini barusan kan ada tuh yang ngetren tuh namanya yang Anies Bubble itu. Iya, punya Pak Anies Baswedan. Iya, fandomnya humanis namanya kalau nggak salah. Nah, terlepas dari perdebatan mengenai apakah ini organik atau enggak. Maksudnya organik itu apakah ini natural terjadi karena memang ada orang-orang tertentu yang secara sukarela ingin mengkampanyekan Anies ini sebagai calon presiden dan juga Caimin sebagai calon wakilnya itu ataukah ini disetting oleh timnasnya Anies sama strategi Caimin kampanye ya. Terlepas dari perdebatan itu Anies Bubble itu memang melakukan K-popification juga gitu. Karena ya mereka menggunakan fitur-fitur K-pop ini untuk kepentingan non K-pop. Kepentingannya non K-pop bukan untuk hiburan juga tapi untuk kepentingan politik dengan tujuan yang ultimate adalah untuk memenangkan pasangan Anies dan Caimin sebagai
presiden dan wakil presiden gitu kan. Mereka juga punya basis fandomnya, punya merch-nya kayak gitu ya. Punya emoji-emojinya. Bahkan ada website hewan, apa itu burung hantu burung hantu, yang katanya itu melambangkan intelektualitas gitu ya. Intelijensi, terus kebijaksanaan, kemanusiaan dan seterusnya. Yang itu mereka merasa bahwa itu simbol yang sangat cocok dengan Anies gitu. Jadi simbolisasi ini kan juga dilakukan oleh fandom K-pop terhadap idolnya gitu. Jadi memang ini terjadi. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh 2 peneliti dari Amerika Serikat, namanya adalah Jordana George dan Dorothy Leitner. Beliau berdua ini menyampaikan bahwa ada yang namanya aktivisme digital. Itu tidak hanya dalam bidang K-pop sebenarnya, tapi kita bisa menelisik fenomena Anies Bubble ini melalui kacamata aktivisme digital, yang itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah clicktivism, yang kedua adalah meta voicing, kemudian yang ketiga adalah assertion. Yang clicktivism itu biasanya aktivitasnya ya berupa nge-like, kemudian vote, kemudian mengikuti atau follow gitu di akun media sosial tertentu. Kemudian kalau meta voicing itu ngasih komentar, kemudian melakukan repost atau bahkan mungkin retweet ya. Kalau dulu di Twitter. Sekarang kan X ya namanya, repost namanya. Clicktivism dengan meta voicing itu beda. Bedanya apa? Kalau clicktivism itu adalah level yang paling rendah dengan biasanya jumlah orang atau partisipan yang melakukan aktivitas ini paling banyak daripada yang di atasnya, yang meta voicing sama assertion ini. Karena semakin tinggi tingkatannya itu, upaya yang dilakukan itu semakin tingkat kesulitannya semakin tinggi gitu. Kalau awalnya cuma klik aja, yang di atasnya itu meta voicing itu udah mulai bikin postingan gitu atau repost dan like itu kan effortnya beda ya, 1 klik dan 2 kali klik kan beda ya. Apalagi kalau assertion ini itu adalah mengenai bagaimana konten media sosial itu diproduksi. Seperti bikin meme gitu misalnya, atau bikin video teaser atau apa gitu. Seperti Caimin ketika sudah selesai debat putaran yang kedua untuk cawapres, beliau langsung nge-tweet tuh Videotron gitu kan. Nah itu kan di Videotron akan ditampilkan video-video tertentu. Nah itu kan videonya kan diproduksi. Iya harus bikin desain dulu gitu ya. Oleh orang yang melakukan K-popification ini gitu. Nah bikin desainnya, bikin animasinya itu kan jauh lebih susah daripada hanya nge-like, hanya klik gitu aja kan. Nah inilah yang kemudian bisa dilihat sebagai sebuah aktivitas jaringan dari para penggemar K-pop ini untuk mendukung aktor politik yang dia suka supaya tujuan politik dari aktor politik ini tercapai gitu. Tapi mungkin saya perlu garis bawahi bahwa fenomena K-popification dalam kasus yang Anies ini itu menjadi salah satu yang unik juga. Karena fandom K-pop itu memiliki karakter dia tidak mudah disetir. Dia tidak mudah disetir, benci dikontrol oleh pihak yang lain atau ditunggangi kepentingan yang lain. Sehingga bisa dikatakan ketika mereka secara sukarela melakukan ini gitu, itu adalah hal yang memang sebenarnya di luar kewajaran gitu. Dan bisa dikatakan inilah mungkin yang disebut sebagai organik. Terlepas perkembangannya sekarang setelah Pilpres akhirnya seperti apa ya, tapi ketika mereka tidak disetir tetapi mereka melakukan itu dengan kemauan sendiri, itu menjadi sesuatu yang unik gitu fenomenanya Mbak Ayu. Nah kira-kira nih Mbak Ayu, kalau dari berbagai macam fenomena ini kan contohnya tadi Anies Bubble ya, dari kacamata komunikasi politik, ada nggak sih plus minusnya gitu? Kalau plus minusnya menurut saya ada ya Mbak. Jadi memang mungkin dari sisi positifnya itu adalah fenomena K-popification ini kemudian
memberikan implikasi positif dalam hal ini bisa meningkatkan partisipasi politik dari para fans K-pop, mungkin terutama dari para Gen Z ya, yang mereka bisa jadi juga kebanyakan menjadi fans K-pop. Jadi mungkin kalau awalnya politik itu digambarkan sebagai sesuatu yang serius, sesuatu yang berat, sesuatu yang mungkin seperti di luar jangkauan dari Gen Z itu, dan mungkin juga karena Gen Z ini juga mungkin masih masih di usia awal mereka ikut dalam politik, akhirnya kan mereka mungkin masih harus memilih figur yang seperti apa gitu. Jadi mungkin juga masih banyak keraguan dan sebagainya untuk berpartisipasi dalam politik, melihat situasi yang ada sekarang. Tapi dengan kemudian para politikus, kemudian juga kandidat politik memanfaatkan K-pop, itu seperti mendekatkan politik itu kepada masyarakat, terutama yang mungkin Gen Z itu tadi, yang mungkin gak suka dengan hal yang sangat serius, dengan isu-isu yang mungkin kok kayaknya berat banget gitu. Jadi akhirnya mereka lebih tertarik dengan K-pop itu tadi, yang membawa unsur-unsur K-pop. Tapi kemudian juga yang menurut saya patut diperhatikan juga oleh pemerintah, karena gerakan K-pop ini juga sudah cukup masif dan signifikan. Mereka juga bisa kemudian pada akhirnya menjadi menurut saya bukan hanya sekedar target, tapi juga bisa menjadi publik yang mengalter atau mempengaruhi keputusan dari pemerintah, kebijakan pemerintah. Contohnya misal waktu waktu pemerintah mengeluarkan Omnibus Law, itu setahu saya yang saya baca itu ternyata fans K-pop di Indonesia itu berhasil membuat tagar yang memprotes Omnibus Law itu menjadi trending topik di Twitter ya, waktu itu namanya Twitter, sekarang X. Jadi gerakannya itu memang menurut saya juga sudah cukup penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, karena itu juga bisa menjadi sekali lagi bukan target, tapi mereka adalah publik yang bisa mempengaruhi proses politik, sehingga itu penting untuk digarisbawahi. Nah kemudian implikasi yang mungkin perlu diperhatikan juga terutama oleh para tim kampanye nih, misal itu sebetulnya pemanfaatan K-pop ini juga tidak secara otomatis sih, memang bisa mendulang suara dan sebagainya. Jadi memang perlu riset yang lebih mendalam lagi. Kemudian juga publik itu kan tidak hanya mencakup K-pop ya, sehingga perlu diperhatikan lagi dalam perumusan strategi kampanye. Dan juga menurut saya juga K-pop itu kan punya preferensinya sendiri-sendiri. Jadi memang ya tidak melulu kemudian memanfaatkan K-pop pada akhirnya akan mendulang suara. Bahkan tadi yang Mbak Ito juga sampaikan, mereka kan tidak suka ditunggangi kepentingan tertentu. Bisa jadi kalau salah strategi dipandang oleh para K-pop ini sebagai upaya untuk menunggangi K-pop, bisa jadi malah itu akan menghilangkan suara atau mengurangi suara gitu kan implikasinya. Jadi memang tetap harus berhati-hati gitu Mbak. Nah kemudian nih kan Mbak Ito udah pernah nulis nih di The Conversation mengenai Anies Bubble nih. Mbak Ito kan juga menyampaikan kalau pemilih Gen Z di Indonesia itu mencapai 55%. Dan Indonesia itu sebagai negara dengan fans K-pop yang paling banyak. Nah kemudian gimana sih maksudnya efektivitas dari pemanfaatan atau penggunaan unsur-unsur K-pop tersebut dalam kampanye, sejauh mana itu kemudian memang bisa menjadi strategi yang efektif bagi kandidat politik itu untuk mendulang suara. Gimana Mbak? Mungkin contohnya tadi kayak Anies Bubble itu ya. Kalau dikatakan atau ditanya mengenai efektivitasnya itu sejauh mana ya dalam K-popification ini untuk mendulang suara, memperoleh suara dalam pemilu, memang ini tidak bisa disamaratakan antara satu kasus di negara satu dengan negara yang lain gitu. Kalau di Indonesia ya nyatanya Anies Bubble tidak memenangkan Anies kan sebagai presiden gitu. Jadi memang ada banyak faktor yang memengaruhi. Salah satunya ya yang paling dapat kita soroti adalah pertama, jumlah voters Gen Z itu memang paling banyak 55% gitu. Dan Indonesia menempati jumlah penggemar K-pop terbanyak di dunia tahun 2021 gitu. Tapi kan apakah voters ini adalah K-popers juga gitu kan pertanyaannya, dan tentu saja enggak lah gitu kan. Dengan adanya K-popification, Anies Bubble dan seterusnya itu ya mungkin akan relevan untuk para penggemar K-pop gitu. Dan juga sangat relevan lagi apalagi kalau dia penggemar K-pop dan dia juga suka sama Anies dan Caimin gitu. Masalahnya kan enggak semua voters itu adalah K-popers gitu kan. Jadi yang paling bisa mendekati atau
mencari relevansi dengan para voters inilah yang akan mendapatkan suara terbanyak gitu. Dengan cara apa? Kalau di Indonesia kemarin kayaknya dengan joget gemoy gitu. Atau dengan program-program yang menurut masyarakat Indonesia itu yang paling relevan dengan mereka. Terlepas nanti ini adalah program yang kontroversial atau enggak dalam jangka waktu menengah atau panjang. Tapi ketika melihat itu masyarakat merasa relevan ya dipilih gitu. Ketika melihat Anies bubble dengan K-popfication, lebih banyak yang gak relevan lah kayaknya daripada apa yang disampaikan oleh pasangan calon yang lain, misalnya dengan makan siang gratis dan seterusnya itu. Jadi K-popfication itu tidak menentukan apakah ini akan berhasil, karena latar belakang dari voters itu juga sangat beragam, tidak hanya K-popers aja gitu. Dan mungkin di negara lain juga beda, bisa aja beda gitu. Iya. Ya, saya setuju dengan statement Mbak Ito barusan. Memang dalam merumuskan strategi kampanye, kalau dari komunikasi politik nih ya, memang harus memperhatikan situasi yang terjadi di masyarakat. Itu namanya biasanya dikenal dengan setting sosial. Jadi di masyarakat ini apa sih yang sedang terjadi, apa yang sedang menjadi concern atau perhatian masyarakat, apa yang masyarakat inginkan untuk diselesaikan oleh pemerintah, kemudian juga termasuk apa juga yang disukai oleh masyarakat. Nah, masyarakat di sebuah negara itu kan beragam ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ito juga, nggak semuanya itu K-pop, dan mungkin juga fans K-pop itu juga punya preferensi politiknya masing-masing. Jadi bisa jadi mereka K-pop tapi mereka mungkin menginginkan visi misi yang seperti apa, nggak melulu yang kemudian berkaitan dengan K-pop itu tadi kan. Dan juga menurut saya juga K-pop itu kan hanya memanfaatkan fitur-fitur yang identik dengan K-pop, dengan idol-idol K-pop dalam proses kampanye. Sehingga akan lebih penting untuk mempromosikan atau isi dari substansi dari kampanyenya itu sendiri. Jadi bisa jadi memang tetap menggunakan fitur-fitur yang identik dengan K-pop, tapi substansi dari kampanye, visi misi calon, kemudian juga kebijakan pemerintah yang dicoba untuk dipromosikan kepada masyarakat itu juga pasti akan mempengaruhi voters untuk memilih atau untuk memberikan dukungan gitu. Jadi saya setuju dengan statement tersebut. Nah, tapi memang contoh dari setting sosial ini, misalnya di Indonesia nih, Pak Anies Baswedan kemarin memanfaatkan fitur-fitur K-pop tersebut melalui Anies Bubble, kemudian ada fandom humanis dan sebagainya. Mungkin belum berhasil ya kalau di Indonesia karena satu atau dua hal, tapi ternyata di negara lain bisa jadi itu juga berhasil. Misal seperti di Chile itu ya. Di Chile tahun 2021 itu salah satu kandidat politik namanya Gabriel Boric itu ternyata bisa memenangkan Pilpres di Chile. Dan memang waktu itu strategi kampanyenya adalah menggunakan K-popfication. Jadi kandidat ini kemudian membuat akun X, judulnya itu K-popers pro Boric kalau tidak salah ya. Kemudian juga sering sharing meme, kemudian juga video-video yang menggunakan backsound itu lagu-lagunya BTS. Jadi itu seperti menarik fans K-pop di Chile itu untuk memilih kandidat yang bersangkutan. Jadi memang itu akan sangat dipengaruhi oleh setting sosial atau apa yang terjadi di masyarakat saat itu. Dan juga memang tidak menutup kemungkinan bisa jadi kan di negara itu tuh ternyata mungkin kalaupun kelihatannya K-pop itu banyak, tapi kan kita juga nggak tahu berapa yang kemudian tidak suka K-pop dan sebagainya. Itu jadi memang agak tricky ya dalam memanfaatkan K-pop ini, harus betul-betul melalui riset yang mendalam gitu. Nah, oke, kemudian mungkin statement terakhirnya atau pesan terakhir dari Mbak Ito nih, gimana terkait dengan K-popfication? Iya, sebenarnya sangat menarik ya untuk membahas ini, apalagi kalau kita udah bisa nemuin ada studi kasus yang berhasil, ada yang enggak gitu. Ini kan kemudian kita bisa memberikan atau membuat semacam pemetaan ya, faktor-faktor apa saja yang mungkin bisa menciptakan keberhasilan atau yang mungkin bisa menjadi hambatan atau tantangan bahkan kegagalan gitu ya. Ada satu hal lagi sih yang mungkin perlu kita sadari, bahwa dalam mencapai keberhasilan itu faktornya sangat macam-macam atau kompleks, beragam gitu. Tidak hanya mengenai preferensi voters, tapi juga ada setting sosial politiknya, juga ada faktor publisitas gitu.
bagaimana sumber daya yang dipunya ini dimobilisasi dan dipublikasikan, dikampanyekan, kemudian dibuat familiar kepada audiens atau voters gitu. Yang menurut saya ketika pada masa Anies Bubble ini mungkin ini masih kalah gitu ya daripada kandidat yang lain. Dan juga kita perlu melihat dari sisi kritis bahwa juga nggak semua K-popers atau fandom K-pop itu juga milih Anies juga, karena kan? Itu tadi karakter dari fandom K-pop itu dia nggak mau disetir, nggak mau ditunggangi kepentingan politik. Yang mau gabung ke Anies Bubble ya gabung aja gitu, yang enggak juga nggak ada yang memaksa kayak gitu. Jadi kita harus melihatnya dari sisi tidak hanya dari satu sudut pandang, tapi juga dari sisi yang kritis juga. Karena bisa jadi ketika pemilu ini sudah selesai, yang memenangkan itu sudah dinyatakan siapa, bisa jadi ketika ini awalnya organik, sehat gitu, bisa saja nanti kemudian ada kepentingan-kepentingan politik yang masuk ke sini gitu. Saya tidak mengatakan bahwa ini kemudian dimanfaatkan oleh Anies untuk mobilisasi kepentingan politiknya dia secara lebih masif, enggak. Bahkan justru bisa yang lain juga gitu. Jadi kita tidak bisa melihat ini dari sisi positifnya saja dan naifnya saja gitu. Itu kalau dari saya Mbak Ayu. Kalau Mbak Ayu gimana? Oke, kalau dari saya mungkin dari sisi komunikasi politik sih kayaknya simpel aja ya Mbak. Jadi untuk perumusan strategi kampanye itu memang harus pakai riset yang mendalam. Jadi nggak cuma bisa dangkal aja dilihat, oh kayaknya sekarang K-pop lagi booming nih, lagi banyak yang suka K-pop, lagi banyak yang suka K-drama, akhirnya kemudian memanfaatkan itu tanpa memperhatikan substansi, visi misi atau mungkin kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang lebih urgent, sehingga pada akhirnya strategi itu mungkin tidak berhasil mendulang suara atau mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, di situ pentingnya dari mungkin tim kampanye ya atau dari pemerintah kalau misalkan memang mau mempromosikan sebuah kebijakan, silakan riset yang mendalam terlebih dahulu. Jadi tidak kemudian semata-mata menggunakan K-pop dengan harapan itu akan berhasil, karena memang tadi contohnya kan tidak mesti berhasil, tergantung setting sosialnya seperti apa. Dan kemudian memang karena jumlah fans K-pop ini juga semakin signifikan dan semakin masif, mungkin juga bisa menjadi perhatian dari pemerintah itu tadi untuk mungkin juga bisa menggerakkan K-pop ini untuk gerakan sosial atau gerakan kemanusiaan dan sebagainya. Itu kalau dari saya Mbak Ito. Oke, tidak terasa sudah hampir 30 menit sepertinya ya Sobat Ngalir bincang-bincang saya dengan Mbak Ito pada sesi kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel Department of International Relations UII. Kemudian juga jangan lupa follow semua akun sosial media kami baik di X, di Facebook ataupun di Instagram. Begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.